Halo adik-adik, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas soal AKM, Asesmen Kompetensi Minimum dari halaman 36 dari buku Erlangga ESPS Bahasa Indonesia kelas 6 Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Jadi adik-adik silahkan baca dulu ya. Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Pilihlah satu jawaban yang benar. Berdasarkan isi teks tersebut, apa penyebab terjadinya puputan Margarana? Jawabannya adalah yang C ya adik-adik ya. Perjanjian Linggajati yang menyatakan bahwa kekuasaan Indonesia hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Oke, berikutnya halaman 37. Nomor 2. Berdasarkan isi teks tersebut, apakah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah? Berilah tanda centang untuk setiap pernyataan berikut pada kolom benar atau salah yang sesuai. Pernyataan yang A dulu ya. Bali bergabung menjadi bagian negara Indonesia Timur. Nah, ini salah ya adik-adik ya. Kita centang yang salahnya. Berikutnya yang B. Belanda berusaha menguasai Bali setelah perjanjian Linggajati disepakati. Nah, ini benar ya adik-adik ya. Kita checklist. Berikutnya yang C. Puputan Margarana terjadi sebagai bentuk perlawanan rakyat Bali terhadap Belanda sebelum Indonesia merdeka. Nah, ini salah ya adik-adik ya. Selanjutnya yang D. Peristiwa yang mengawali terjadinya puputan Margarana adalah pelucutan senjata pasukan Belanda oleh pasukan Ciung Wanara. Nah, ini benar ya adik-adik ya. Oke, berikutnya yang nomor 3. Berdasarkan isi teks tersebut, apa saja sikap yang dapat diteladani dari tokoh I Gusti Ngurah Rai? Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Jawaban dapat lebih dari satu. Nah, jawabannya itu adalah cinta tanah air, ya kita checklist, dan juga rela berkorban ya. Berikutnya yang nomor 4, ide pokok paragraf pertama adalah, nah ide pokoknya ini ya adik-adik ya, perjanjian Linggajati menjadi penyebab terjadinya puputan Margarana di Bali. Berikutnya nomor 5, perhatikan kalimat bergaris bawah dalam teks tersebut. A. Menurutmu, apakah kalimat tersebut merupakan kalimat efektif? Jelaskan alasanmu. Nah, kalimatnya ini yang ini adik-adik ya, yang bergaris bawah. Nah, yang ini ya. Pada tanggal 18 November 1946, pasukan Ciung Wanara melucuti persenjataan Belanda yang menduduki Tabanan daripada atas I Gusti Ngurah Rai perintah. Nah, jawabannya itu ya. Nah, ini ya. Bukan kalimat efektif karena banyak penulisan yang belum sesuai kaidah, yakni pada penulisan nama bulan di situ kan tulisannya apa adik-adik? November ya, harusnya itu kan November. Bukan pakai P ya. Kemudian ada pemborosan kata tanggal karena kalau misalkan sudah menyatakan nih 18 November itu berarti sudah nggak perlu tidak perlu kata tanggal lagi karena ini sudah menunjukkan tanggal ya adik-adik ya. Kemudian penulisan wilayah yang seharusnya kapital ya. Nah, di sini ya wilayah itu harusnya kapital. Nah, ini Tabanan ya. Kemudian kata perintah juga itu kurang tepat. Nah, perintah yang kurang tepat posisinya di dalam kalimat. Dan kata daripada yang tidak tepat berada dalam konteks kalimat tersebut. Nah, jadi kalau adik-adik baca pun mendengarkan kalimat ini dibaca itu kan kayaknya nggak enak ya. Karena itu ya tidak efektif, tidak sesuai dengan kaidah penulisannya.
Gitu ya adik-adik ya. Jadi ini penjelasannya. Nah, berikutnya yang nomor 5B itu soalnya adalah jika kalimat tersebut tidak efektif, perbaikilah penulisan kalimat tersebut agar menjadi kalimat efektif yang tepat. Nah, jadi ini perbaikannya ini ya. Pada 18 November 1946, pasukan Ciung Wanara melucuti persenjataan Belanda yang menduduki Tabanan atas perintah I Gusti Ngurah Rai. Jadi ini jawabannya ya adik-adik ya. Oke adik-adik, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Untuk pembahasan soal yang lainnya nanti akan ada di video berikutnya. Jadi tetap stay tune di channel Kak Akidah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like dan di share ya. Terima kasih.